Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wal maqalatur rabi'atu an Uthman radhiyallahu anhu, dan makalah yang keempat dari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemarin makalah yang ketiga dari Sayyidina Umar, ini sekarang dari Sayyidina Utsman. Biasa tuh, sebelumnya memang kalau di kitab Nasoih ini pertama hadis Rasul, yang kedua makalah Sayyidina Abu Bakar, setelah itu Sayyidina Umar, habis itu Sayyidina Utsman, baru setelah itu Sayyidina Ali, baru udah sahabat-sahabat yang lain. Biasanya begitu susunannya. Dari Sayyidina Uthman radhiyallahu an, man tarokat dunya bi an aqalla syab'a boleh, syab'a boleh ya, silakan aja, mau dibarisin atau dibikin sukun boleh-boleh aja. Bi an aqalla syab'a wal akla wa abghadha thanaa minan nasi ahabbahullahu ta'ala li'annahu tarakar riya'a wat tafakhura. Udah tuh, tartin dulu dah ya. Man tarokat dunia, orang yang meninggalkan dunia. Man, orang, taroka, meninggalkan, ad-dunya, dunia. Orang yang meninggalkan dunia. Beda meninggal dunia, meninggalkan dunia ya. Kalau meninggal dunia lewat berarti. Hah? Ya semua ditinggalin. Kalau ini meninggalkan dunia. Orang yang meninggalkan dunia bi an aqalla syab'a, dengan bahwa aqalla syab'a dia kurangi kenyangnya, bi'an dengan bahwa aqalla dia kurangi asyab'a kenyangnya. Apa emang jarang kenyang kita? Dengan bahwa dia kurangi kenyangnya, wal akla dan makannya, wa abghadha thanaa minan nasi, wa abghadha dan membenci athanaa pujian, minan nasi dari masyarakat. Orang yang meninggalkan dunia dengan bahwa dia kurangi kenyangnya dan makannya, dan membenci pujian dari masyarakat, ahabbahullahu ta'ala, maka dia akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka dia akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Li'annahu, karena bahwasanya dia tarokar riya'a, meninggalkan sifat riya, wat tafakhuro, dan
Tafakur ya pakai kho. Kalau tafakur itu benar lain lagi artinya. Wat tafakhuro dan tafakur. Itu yang pertama. Orang yang meninggalkan dunia maka dia akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Terusin. Apa jelasin dulu? Wa man tarakal dzunuba, dan orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Waman, dan orang taroka yang meninggalkan al-dzunuba, perbuatan dosa. Ahabbahul malaikatu, ahabbahu, maka dia dicintai al malaikatu, oleh malaikat. Dan orang yang meninggalkan perbuatan dosa maka dia dicintai oleh malaikat. Li'annahu, karena bahwasanya dia, li'annahu la yut'ibul katabata, la yut'ibul katabata, tidak membuat capek. La yut'ibu, tidak membuat capek, al katabata, malaikat pencatat amal. Karena bahwasanya dia tidak membuat capek al katabata, malaikat pencatat amal. Alladzina yaktubuna sayyiati, alladzina yaktubuna, yang mencatat as-sayyiati, keburukan. Waman hasamat toma'a, dan orang yang memutuskan sifat toma. Waman, dan orang hasama yang memutuskan at-toma'a, sifat toma. Anil muslimina, dari orang muslim lain. Ai qata'ahu anhum, artinya memutuskannya darinya. Ai qata'ahu anhum, artinya memutuskannya dari mereka. Ahabbahul muslimuna, maka dia dicintai oleh orang muslim lain. Maka dia dicintai oleh orang muslim lain. Li'annahu, karena bahwasanya dia la yukaddiru, tidak mengotori. La yukaddiru, tidak mengotori qulubahum, hati mereka. Udah tuh. Ada yang ketinggalan? Enggak kan ya? Tinggal kita jelasin dah. Jadi Sayyidina Utsman bilang ada 3 nih kunci agar kita dicintai. Yang pertama dicintai oleh Allah, yang kedua dicintai oleh malaikat, yang ketiga dicintai oleh sesama manusia. Gitu. Yang pertama, kunci agar kita dicintai oleh Allah yaitu tarokat dunia, meninggalkan dunia. Atau artinya kita terapkan sifat zuhud di diri kita, sifat zuhud. Tapi beda ini ya, antara fakir kagak punya harta dengan meninggalkan dunia itu lain, jangan disamain. Kalau zuhud itu, kalau tarokat dunia, artinya melepaskan ikatan-ikatan duniawi dari hati, atau kita tidak suka memiliki hal-hal yang di luar kebutuhan kita. Itu namanya meninggalkan dunia. Jadi kadang-kadang zuhud itu banyak yang salah ngartiin.
Zuhud diartikan nggak boleh punya harta, nggak boleh punya rumah mewah, nggak boleh punya mobil bagus, nggak boleh punya duit banyak, nggak boleh makan enak. Apalagi biasanya? Hah? Padahal bukan. Zuhud itu bukannya nggak boleh punya. Zuhud itu artinya melepaskan ikatan itu semua dari hati. Itu mobil punya tapi jangan ditaruh di hati, taruh di garasi. Motor punya tapi jangan ditaruh di hati, taruhnya di garasi. Hah? Duit punya tapi jangan taruh di hati, taruhnya iluk di garasi kan. Di kantong. Ya artinya semua yang kita miliki enggak ada yang nyangkut di hati kita, enggak ada yang kita akuin ini punya saya, itu punya saya, ini duit saya. Enggak ada yang kita bangga-banggain, gua mah orang kaya gitu. Kagak ada yang kita bangga-banggain, karena kita yakin semuanya hakikatnya milik Allah gitu. Kita mah cuma ketitipan. Itu zuhud tuh. Makanya ciri-ciri yang paling kelihatan, paling kentara dari orang zuhud, akhirnya dia punya sifat dermawan. Akhirnya dia nggak pelit. Itu ciri utama orang yang zuhud. Karena duitnya nggak masuk ke hati. Jadi buat ngeluarin enteng aja. Emang dasaran punya Allah, bukan punya saya. Begitu ada yang datang minta, ya saya kasih. Emang punya Allah, bukan punya saya gitu. Karena hartanya tidak masuk ke dalam hati. Yang bikin kadang-kadang kita berat untuk jadi orang dermawan, atau berat untuk mengeluarkan sedekah atau infak, mengeluarkan harta kita, karena biasanya harta itu masuknya ke dalam hati gitu. Jadi buat ngeluarin berat. Duit udah capek-capek kita nyari, enak amat dia tinggal datang minta doang gitu tuh. Karena kita ngerasa munyain, ngerasa milikin. Kalau kita yakin emang ini titipan Allah, mungkin Allah mau nyampein rezeki dia lewat kita gitu. Kalau memang hartanya enggak masuk ke hati gitu. Paham tuh ya? Itu yang pertama tuh, cara agar kita dicintai oleh Allah. Kalau di sini penjelasannya bi an aqalla syab'a, dengan cara dia mengurangi kenyangnya. Artinya jangan sampai istilahnya dia mah sampai kalau bahasa kampungnya sampai kemelkeran gitu, sampai susah bangun, sampai susah duduk, perutnya saking penuhnya, tapi tetangga-tetangganya ada kelaparan. Ini kita kalau makan rumahnya kalau belum 2 piring munjung, belum ngasoh gitu. Itu meninggalkan dunia artinya begitu. Kalau makan jangan berlebihan. Kita seperlunya aja. Emang perlunya 1 piring, ya udah sepiring gitu. Sisanya ya lihat tetangga-tetangga kita ada enggak yang masih kelaparan gitu Itu meninggalkan dunia maksudnya begitu. Jangan dengan cara dia mengurangi kenyangnya dan dia kurangi makannya. Udah saya mah cukup, yang penting buat saya sarapan ada, makan siang ada, makan malam ada, bini makannya ada, sarapannya ada, anak pada bisa jajan, pada bisa makan, ya udah gitu. Sisanya lihat tetangga kita ada yang masih kelaparan apa kagak gitu. Itu namanya tarokan dunia, dengan cara mengurangi kenyangnya dan mengurangi makannya. Artinya
kalau kita ambil ke zuhudnya lagi, bahwa zuhud itu sebenarnya bukannya nggak boleh punya, cuman dia menyesuaikan dengan kebutuhan. Tadi makanya bukannya nggak boleh punya mobil, silakan. Kalau emang butuh ya beli mobil, berarti itu masih zuhud namanya. Kalau dulu orang tua saya bilang waktu ngaji, beliau jelasin begitu. Kita punya anak 4, masing-masing kita beliin motor 1. Jadinya di rumah motor ada 5. Karena semuanya sesuai dengan kebutuhan, itu masih zuhud namanya. Gitu. Keluarga ada 10 orang, beli mobil 2 biar kalau kemana-mana keangkut semua, itu masih kebutuhan, masih zuhud namanya gitu. Kalau udah keluarganya cuma 2, beli mobil sampai 4, baru dah gitu. Baru itu udah kagak zuhud lagi, itu udah melampaui batas gitu. Makanya zuhud jangan sampai salah paham tuh. Bukannya kita nggak boleh punya, bukannya orang Islam itu nggak boleh kaya, bukan. Cuma dikurangin doang, cuma dikurangin. Kayak tadi, biasanya makan yang enak-enak, biasanya makan banyak sampai 2 piring, 3 piring. Kalau makan gak nyari restoran yang mahal dulu. Besok-besok begitu nerapin zuhud, ya udah makan cukup. Yang penting kenyang, sisanya coba lihat tetangga kita ada yang kelaparan apa kagak, begitu. Itu zuhud namanya, Be. Selain itu, caranya agar kita dicintai oleh Allah, wa abghadut tanaa minan nasi, tidak suka menerima pujian dari masyarakat. Atau kalau bahasa kitanya riya. Sebenarnya riya itu ada 2. Ada yang pertama, riya itu mengerjakan sesuatu bukan karena Allah. Yang kedua, mengerjakan sesuatu karena mengharapkan imbalan duniawi, itu riya. Gitu. Ada 2 tuh riya. Yang pertama, mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, tapi ngarepinnya dipuji masyarakat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu dengan mengharapkan keuntungan duniawi, gitu. Itu riya. Makanya kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, riya itu ada 2. Ada riya murni, ada riya campuran. Ada riya mahdo, ada riya takhlid namanya. Kalau riya murni itu memang benar-benar dia ngerjain sesuatu pengen mendapat imbalan duniawi, pengen dapat pujian dari masyarakat. Kalau riya takhlid itu ngarepinnya 2, ngarepin imbalan dunia juga, ngarepin pahala di akhirat juga. Itu riya campuran namanya, Be. Itu riya campuran. Ada riya takhlid, ada riya campuran. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya bisa menghapuskan pahala amal perbuatan yang kita kerjakan. Dua-duanya tuh. Mau itu ngerjainnya bukan karena Allah. Gimana sih ngerjain bukan karena Allah? Kita kondangan niatannya kagak enak, itu berarti bukan karena Allah, gitu. Karena kagak enak jadinya. Tapi mudah-mudahan di sini mah kagak ya. Kagak ada di sini mah yang begitu. Ngerjain sesuatu bukan karena Allah. Kalau lagi ada yang ngeliat dia kerjain, begitu nggak ada yang ngeliat dia nggak ngerjain. Kayak tukang kuli bangunan, lagi ada mandornya mah kerjanya sregep, rajin. Atau lagi ada yang punya rumah mah kerjanya semangat. Begitu nggak ada yang ngeliatin, gesik-gesik ngopi, gesik-gesik rokok, begitu. Nggak ada yang ngeliatin ini. Betul. Makanya
dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengutip ucapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang ciri-ciri orang riya itu gampang, ciri-cirinya. Yang pertama, ini ciri-ciri orang riya. Kalau lagi sendirian mah males, kalau lagi rame jadi rajin. Mang Sarip kalau lagi di rumah sendirian sama tadarus awang. Begitu banyak orang atau begitu disuruh pakai speaker semangat gitu. Karena kalau pakai speaker mah banyak yang dengerin gitu. Kalau lagi di rumah sendirian karena nggak ada yang dengerin awang amat ya gitu. Kalau lagi jadi imam atau lagi jamaah di masjid pakainya gamis, pakai sorban, pakai jas gitu. Pakai minyak wangi, lagi jamaah di masjid. Begitu di rumah pakai kaos oblong doang gitu. Itu namanya riya tuh. Lagi ada orang mah rapi, kerjanya juga semangat, rajin. Begitu nggak ada orang, lagi sepi, malas. Itu ciri-ciri orang riya menurut Sayyidina Ali. Itu tinggal periksa masing-masing dah. Kayak tadi aja tukang, begitu ada yang punya rumah mah kerjanya semangat, begitu nggak ada yang ngeliatin awang-awangan. Sama orang dagang kan juga begitu. Orang dagang kalau lagi banyak yang beli mah rasanya semangat, begitu ada yang jarang-jarang yang beli rasanya malas amat ini ya. Tukang narik juga begitu, lagi banyak tarikan mormona semangat, lagi nggak ada tarikan awang gitu, malas amat ini ya. Itu riya tuh namanya. Kalau niatnya karena Allah nggak bakal begitu. Ya saya mah lagi sendiri ya karena Allah, emang diperintahin pakai baju yang bagus. Kalau lagi rame ya tetap begitu, pakai gamis juga. Lagi rame ya pakai gamis, lagi sendiri ya pakai gamis. Itu karena Allah namanya. Ini kalau misalkan lagi rame pakai gamis, lagi sendiri pakai kaos oblong doang, ya berarti belum karena Allah gitu. Atau tadi tuh kalau lagi kayak Bang Andi dapat tugas di kuburan mah baca Qur'annya rajin, dapat tugas di kuburan. Begitu di rumah karena kagak ada yang bayar, kagak mau baca Quran. Contoh, bukan ini contoh. Betul. Itu yang pertama cirinya. Kalau lagi sendiri males, kalau lagi rame rajin, semangat. Yang kedua, kalau dipuji mah jadi semangat ibadahnya, makin nambah ibadahnya, makin getol ibadahnya. Begitu dihina langsung berkurang semangat ibadahnya. Itu ciri-ciri orang yang riya gitu. Udah tuh. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, dua itu zuhud dan kita tinggalkan riya. Jangan sampai kita punya sifat riya, ikhlas. Ya tadi tuh pokoknya mah sebenarnya ikhlas itu atau ninggalin riya itu gampang. Lagi sendiri atau lagi rame kerjaannya tetap begonoh gitu. Lagi rame-rame ya jadi orang bener, lagi sendiri pun jadi orang bener. Lagi rame-rame baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, lagi sendiri pun baca Qur'annya rajin. Udah begitu doang sebenarnya riya mah atau ikhlas mah begitu doang. Kalau kita sudah bisa begitu, pasti kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena memang riya itu termasuk salah satu sifat yang bahaya banget deh. Bahaya sifat riya itu. Bahkan
Kalau dalam kitab Minhajul Abidin itu nanti orang-orang yang ria begitu di hari kiamat dikumpulin, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang dulunya suka ria, silahkan sekarang kamu datengin orang yang kamu riain, minta pahala dari dia gitu. Misalkan tadi itu, misalkan Mang Yahya baca Quran karena didengerin sama baba kita, besok pas di akhirat suruh minta tuh, no minta pahalanya, no baba Ustadz Udin begitu, suruh minta pahalanya, no minta pahalanya sama dia, no kan dulu baca Qurannya karena dia, no gitu. Itu bahayanya begitu. Kata kita mah yang kita kerjain lagi banyak aja, tahu-tahu pas kesono lah, kan dulu ngerjainnya karena si anu, karena si A, ya coba no minta pahalanya sama dia gitu. Itu keterangannya dalam kitab Minhajul Abidin. Ada juga keterangan dalam kitab yang sama tuh, ada seorang syekh, orang alim yang baca Quran awalnya pelan-pelan, begitu dia dengar ada orang yang lewat, suaranya dia kencengin. Tadinya baca pelan-pelan, begitu tahu ada yang lewat, dikencengin dah tuh. Pas begitu mimpi ada malaikat pencatat amal datang, nih catatan pahala baca Quranmu yang tadi, coba dilihat, dicek semua, ada semua pahalanya, cuma satu kalimat yang kagak ada. Lah ini kok kalimat ini nggak ada pahalanya? Misalkan kita baca Fatihah, kok ini pas lempengan nastain kagak ada pahalanya? Perasaan udah saya baca tadi. Iya, itu tadi pas ada orang lewat, suara kamu kencengin biar kedengeran. Pas lempengan di kalimat nastain, makanya pas lempengan nastain kagak ada pahalanya jadinya. Gitu. Dibanggar kayak gitu dong, beh. Kita lagi baca Quran tadinya pelan-pelan, begitu dengar ada orang yang lewat kita kencengin sengaja biar kedengeran suara kita ya gitu. Mana cakep ongkoh lagi suaranya gitu. Dan ditambah ciri-cirinya begitu lagi, emang kebanyakan sekarang begitu ciri-cirinya. Kalau lagi ngimamin mah karena suaranya cakep ongkoh, panjang-panjang dah surahnya. Coba ada lagi johor, orang nggak ada suaranya, nggak pakai suara, lah cepet banget. Lagi kalau maghrib pemirsa karena ada suaranya, dia pilih dah potongan ayat, surah-surah panjang dia pilih. Begitu zuhur asar orang nggak ada suaranya, udah kuliah kulhu, nggak ada suaranya, nggak bisa buat gaya, nggak bisa buat action gitu. Jangan begitu Mas Arif, kalau jadi imam jangan. Itu riya. Bahayanya tuh. Bahkan sampai tadi baca Quran aja, begitu satu kalimat kita niatin riya, kagak ada nilainya langsung tuh. Di catatan amal kita langsung ada nilainya. Gitu. Nah kalau satu juz yang kita baca emang ngarepin didengerin orang, lah kata kita mah habis metik rambutan banyak nih buahnya, pas dibuka kopong semua, timbang kulitnya doang kan, sayang jadinya. Itu ngerinya ria begitu, ngerinya. Makanya kita latih diri kita. Cuma memang buat kita yang masih awam ini penting juga dilatih untuk tumbuh semangat ibadahnya. Ya awal-awal mah nggak apa-apa dah, awal-awal mah iya. Ista'inu fil ibadati birriya. Pancing munculnya semangat ibadah dengan riya gitu. Membuat awal-awal
ya nggak apa-apa dah, riak-riak dulu mah. Sambil kita memohon pada Allah, mudah-mudahan lama-kelamaan hati kita dilempengin oleh Allah. Gitu. Nggak apa-apa dah, daripada ujung-ujungnya di masjid kagak ada yang baca Quran pisan, takut riak. Karena emang tarkur riak, tarkul amal lir riak, nggak mau ngerjain amal karena takut riak pun ya itu riak namanya. Gitu. Udah pakai baca aja dah. Baca Quran di speaker ya baca aja dah. Jangan cuma pakai speaker bacanya. Pakai mulut. Jam 3, jam 1 ke jam 3 baru pakai speaker. Iya dah. Ya kan kayak misalkan sebelum maghrib baca sholawatan gitu kan ya. Kan kalau kagak pakai speaker mau bener ada awang gitu. Ya udah dah, nggak apa-apa. Yang penting masih ada sholawatan, jangan sampai masjid sepi pisan dah. Habis takut teriak kita begitu. Udah nggak apa-apa, baca aja. Mudah-mudahan nanti lama-kelamaan hati kita diluruskan oleh Allah begitu. Tadarus habis jamaah misalkan atau sebelum jamaah nungguin jamaah hadir, tadarus dulu bulan Ramadan. Baca Quran pakai speaker ya nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, riak dikit nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan nanti kedepannya hatinya dilempengin oleh Allah begitu mintanya. Maka kalau kata guru saya begitu, kalau sodako ngarepin ikhlas mulu itu masjid kagak jadi. Kapan yang ikhlas mah ngasihnya 2.000 lagi, 5.000 lagi. Yang ikhlas kan segitu. Kadang-kadang kalau udah gedean dikit udah mulai dah pengen disebutin namanya kan begitu. Nggak apa-apa dah, ria-ria dulu. Mudah-mudahan nanti lama-kelamaan hatinya diluruskan oleh Allah begitu. Nggak apa-apa, jangan pakai diomelin, jangan. Lu udah tua masih ria aja, nggak usah diomelin. Udah tuh. Mudah-mudahan dengan istilahnya kita bisa menghilangkan sifat ria atau kita kerjakan perbuatan terus-menerus meskipun ada rianya sedikit-sedikit, tetap Allah cinta sama kita. Ahabbahullahu ta'ala, dia akan dicintai oleh Allah ta'ala. Li'annahu taraka riya'a, karena bahwasanya dia meninggalkan sifat riya, wat tafakhura, dan sifat tafakhur. Tafakhur itu artinya saling membanggakan. Membanggakan apa aja? Bisa jadi membanggakan ilmunya, bisa jadi membanggakan ibadahnya, bisa jadi membanggakan hartanya, bisa jadi membanggakan keturunannya, nasabnya. Itu tafakhur namanya. Sifat membanggakan, nggak boleh. Karena kita punya ilmu banyak, kita bangga dengan ilmu kita sampai menghina atau merendahkan orang-orang yang ilmunya sedikit. Kita punya ibadah banyak, rajin ibadahnya. Kalau tafakhur membanggakan ibadahnya, ujung-ujungnya jadinya merendahkan orang-orang yang ibadahnya sedikit atau yang enggak ibadah gitu. Apalagi tibang banggain harta atau banggain keturunan doang. Banggain amal ibadah aja enggak boleh, banggain ilmu aja enggak boleh, apalagi tibang banggain keturunan. Dia nggak tahu apa, gua kan turunan engkong anu. Banggain ibadah aja nggak boleh, apalagi tibang banggain keturunan nggak boleh. Wa tafakhur itu namanya membanggakan tuh, sifat tafakhur. Dah ya, bisa ya, cukup. Berarti satu ludah tadi itu. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, terapkan sifat zuhud, tinggalkan sifat riya, dan tinggalkan buang sifat tafakhur, membanggakan apa yang kita punya, baik itu ilmu, baik itu ibadah, baik itu harta, apalagi cuma membanggakan keturunan. Itu tinggalkan jauh-jauh. Nah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah
untuk menerapkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.